Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana min dzakarin wa untha wa ja'ala bainakum min syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala ghairi khalqihi sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadin habibil ana. Amma ba'. Puji syukur, mari kita bersama panjatkan kehariban Sang Maha Rekayasa, Maha Pencipta alam semesta, sebagai implementasi dari rasa kebodohan dan kekerdilan kita di hadapan kemaha besarannya. Sinalah harapan kita untuk bisa melakukan aktivitas kita di saat ini. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita secuil dari nikmat kesihatan dan kesempatan kepada kita sekalian. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mengajak hadirin sekalian untuk marilah kita mengucapkan secara bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya ada satu nikmat yang tak ada tolak bandingannya, nikmat yang tak bisa diukur dan ditimbang dengan apapun di atas permukaan bumi ini, yakni hidayah dinul Islam. Kita merasa pantas untuk bersyukur dan meneteskan air mata keharuan karena kita terlahir sebagai umat Muhammad SAW. Semoga hidayah ini dapat kita pertahankan sesulit apapun tantangan yang menerpa kehidupan kita sampai mati pun, entah kapan, illa wa antum muslimun. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, judul syarhil Quran yang akan kami hantarkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat majmuk. Kemajemukan adalah sebuah keniscayaan. Dia tumbuh dan berkembang secara alamiah, dan segala yang lahir secara alamiah itu dalam bahasa Islam disebut dengan sunnatullah. Karena itu, semua daya upaya untuk menyergamkan sesuatu yang menurut wujudnya berbeda adalah pekerjaan yang melawan hukum alam, dan itu sebuah kemustahilan, saudara-saudara. Pernahkah Bapak Ibu hadirin sekalian membayangkan bila dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki saja atau perempuan saja? Bahaya. Kalau itu sampai terjadi, maka kehidupan ini terasa jenuh dan membosankan. Dunia yang besar ini dipastikan tidak ada dinamika di dalamnya, dan yang pasti tidak ada yang namanya cinta. Kalau ada cinta, maka itu adalah cinta terlarang. Oleh karena itu, kemajemukan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, kemajemukan seolah berwajah ganda. Di satu sisi merupakan kebutuhan, tetapi di sisi lain mengandung potensi konflik. Kemajemukan malah menjadi dasar silang sengketa, menjadi embrio dari sebuah pertikaian. Permasalahannya adalah bagaimana Islam dengan ajarannya yang multidimensi ini dalam menjawab persoalan ini. Saya mengajak hadirin sekalian untuk marilah kita secara bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Saya khawatirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Bismillahirrahmanirrahim. 'Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Khair. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Oh, saya takut dia lupa nih. Ali bersama Anda. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Saya takut itu. أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Aku berteduh di bawah lindunganmu ya Rabbi dari tipuan si angkara murka iblis nan terlaknat. Awali bacaanku dengan menyebut asmamu ya Rabbi. Engkaulah Tuhan yang memiliki lautan kasih sayang yang tiada bertepi. Wahai insan manusia, ketahuilah bahwa kau tercipta dari seorang laki-laki dan wanita. Bibitnya ketawa nanti dong nih, ketawa. Dijadikan kamu bersuku dan berkabilah untuk berkenalan dan saling menyapa. Sesungguhnya di antara kamu yang termulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang tertinggi nilai takwanya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Mengenal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang baru dibacakan tadi diawali dengan seruan Allah kepada manusia sebagai isyarat bahwa informasi yang disampaikan dalam ayat ini berlaku secara global dan berlaku secara totalitas bagi semua manusia di belahan bumi manapun ia berada, selama nafasnya masih mendesak dan jantungnya masih berdetak. Suatu informasi tentang kemajemukan yang diawali dengan penciptaan manusia itu bukan hanya dari satu jenis. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa setelah Allah menciptakan surga lengkap dengan segala fasilitasnya, maka Allah menciptakan moyang kita, Adam alaihissalam. Ternyata surga dengan segala isinya itu belum lengkap bagi seorang Adam alaihissalam. Surga terasa sepi, tak ada tempat untuk mencurahkan hati, mengungkap risau dan gelisah. Kalbu moyang kita seperti merintih,
apalah arti kesenangan dalam sebuah kesendirian seperti ini. Allah sebagai Tuhan yang Maha Tahu sangat memahami gejolak jiwa dan deburan tubuh Adam alaihissalam. Karena itu Allah menciptakan pendamping Adam dari jenis kelamin yang lain untuk menjadi pelipur lara, pelepas rindu, dan bersamanya membagi suka dan duka. Inilah sebuah realitas, sebuah fakta kehidupan bahwa kemajemukan adalah fitrah yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian dari diri kedua moyang kita itulah lahirlah manusia dalam berbagai bentuk dan coraknya. Ada yang berkulit hitam dan berdiam di benua Afrika. Ada yang berkulit putih dan berdiam di benua Eropa. Sedangkan ada juga yang berkulit kuning di Asia Timur. Bahkan ada juga seperti kita di Indonesia yang berkulit sawo matang. Di negara kita Indonesia, rambut saja ada macam-macam. Mulai dari keriting, bergelombang, hingga lurus terurai. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda? Allah sendiri menjawab tujuan kita diciptakan berbeda dengan satu kata dalam ayat tadi, yaitu lita'arufu, untuk saling berkenalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata lituhibbu, untuk saling mencintai, tetapi Allah lebih memilih kata lita'arufu yang berarti perkenalan, karena cinta abadi dibangun melalui sebuah perkenalan. Cinta dan kasih sayang adalah output, sedangkan perkenalan adalah prosesnya. Orang Inggris mengatakan unknown will not be loved, saat dikenal maka tak disayang. Orang Maluku mengatakan beta kenal Ale dulu, baru beta sayang Ale. Menurut ilmu nahwu saraf, kata lita'arufu adalah fi'il mudhari, asal kata ta'arufuna, kemudian diawali dengan huruf nasabri dan menghilangkan akhiran na. Fi'il mudhari berarti kata kerja yang berlaku sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan fi'il madhi li'araftum, karena nanti menimbulkan pemahaman bahwa perkenalan yang dimaksud dalam ayat tadi cukup berlaku pada masa lalu saja. Digunakan fi'il mudhari menandakan bahwa perkenalan itu terjadi sepanjang masa dari generasi ke generasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam konteks keindonesiaan kita, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam memainkan kemajemukan bangsa Indonesia sebagai suatu melodi yang indah dan syahdu didengar. Pertama, sebagai umat yang mayoritas, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di negara kita ini. Meskipun kita beda suku, adat istiadat maupun organisasi dan partai pilihan, tapi kalau kita satu akidah, tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Masih banyak kita temukan hanya karena perbedaan pendapat masalah furu'iyah, berlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, maka putuslah tali silaturahim, dan klimaksnya adalah saling rampok, saling bacok, bahkan saling bacok. Nauzubillahi min dzalik. Kedua, sebagai warga negara Indonesia, mari kita wujudkan dan kita pelihara ukhuwah wataniyah dengan cara mengamalkan kembali filsafat momentum Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika dua rasa ukhuwah ini, yakni ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita di atas bumi pertiwi ini, yakin dan percayalah bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang selalu menghargai akan adanya perbedaan, sehingga bangsa kita akan senantiasa mendapat keberkahan dalam menjalankan pembangunan di negeri kita ini, sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam surah Al-A'raf ayat 96 berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wa
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Andaikan penduduk negeri ini iman dan takwa di dadanya terpakai, maka berkah Allah tercurah pasti dari petala langit dan belahan bumi. Tapi masih ada yang mendustai ayat kami, maka azab kami akan menghampiri sesuai apa yang mereka lakoni. Maha benar Allah dengan segala firman. Majelis Syarih Al-Quran yang berbahagia, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari dalam Zudatul Tafsir min Fath Al-Qadir menjelaskan bahawa jikalau manusia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, ay law si'na alaihimul khairi min kulli janib. Artinya pasti Allah lapangkan bagi mereka keberkahan dari langit dan Allah lapangkan keberkahan dari bumi. Syaratnya iman dan takwa. Kesimpulan dari uraian kami dalam Syarih Al-Quran ini adalah: satu, kemajemukan adalah sebuah keniscayaan dan semua usaha untuk menyeragamkannya adalah sebuah kemustahilan. Dua, Islam memandang kemajemukan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, untuk menjembatani perbezaan itu, maka diawali dengan perkenalan abadi. Tiga, untuk mendapatkan sebuah negara yang mendapatkan berkat dari langit dan bumi, maka penduduknya harus beriman dan bertakwa. Demikian dapat kami sampaikan. Kemilau warna sapi kerapan, munculnya diikat tali rami. Kehilafan adalah selendang kehidupan. Mohon maafkan kesalahan kami. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi